Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap peserta webinar dalam forum untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bagi generasi muda. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya, rahmat-Nya, kita dapat menjalankan kegiatan ini meskipun melalui daring, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi makna dan tujuan dari kegiatan ini. Para peserta seminar yang saya hormati, bahwa mahasiswa adalah pemimpin masa depan. Di tangan kalian semualah masa depan bangsa ini berada. Oleh karena itu, saudara harus perlu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk memegang tampuk pemimpin. Untuk sebagai generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan bangsa ini, supaya menjadi lebih baik dari apa yang sudah diraih dari pemimpin yang sekarang ini. Tetapi yang harus dipahami bahwa kondisi, keadaan maupun situasi dari masa ke masa akan terus berubah dan berubah. Oleh karena itu, persiapan lahir dan batin harus dimiliki oleh calon-calon pemimpin seperti kalian semua. Kita bisa belajar dari alam semesta. Kita bisa belajar melalui petuah-petuah leluhur. Di dalam pandangan orang Jawa khususnya, pemimpin adalah orang yang sudah mempunyai kematangan jiwanya, kematangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, arif dan bijaksana di dalam berpikir, berucap, maupun bertindak. Oleh karena itu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa belajar dari alam. Di antaranya adalah melalui Astobroto, 8 lagu. Lagu ning langit yang senantiasa mengayomi siapapun yang harus diayomi dengan tidak pandang sekat agama, bangsa, suku bangsa, dan yang lainnya. Lagu ning matahari, dia menjadi sumber kehidupan. Dia menjadi energi dalam hidup ini. Ibarat matahari yang senantiasa bersinar, tidak pandang siapapun mendapatkan cahaya dari matahari. Lakuning rembulan, dia bisa menjadi penerang di saat manusia dalam kegelapan, tapi dengan sinar yang menyejukkan. Bahkan sumber inspirasi, karena rembulan merupakan sumber bagi para seniman untuk mencari ilham. Lakuning lintang artinya dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi nelayan yang ada di tengah lautan, yang ada dalam kegelapan. Insya Allah dengan ilmu perbintangan yang dimiliki, bintang-bintang itu bisa menjadi pemandu kemana dia harus melabuhkan perahunya. Berlaku seperti air, merupakan sumber kehidupan. Air senantiasa mengalir ke tempat yang lebih bawah. Artinya seorang pemimpin harus bisa mendatangi, mengaliri, menghidupi orang-orang yang ada di bawahnya. Bukan air di dalam sumur yang harus dilayani dan ditimba, tapi air di sungai. Dia akan senantiasa menyebar kehidupan, menjadi sumber kehidupan bagi alam sekitar yang dilaluinya. Berlaku seperti api, artinya pemimpin harus bisa menjadi sumber energi, menjadi motivator yang bisa membakar semangat, tetapi membakar dalam arti yang konstruktif. Artinya membakar semangat menuju keberhasilan atau menuju ke medan juang, tidak mematahkan semangat yang ada di lingkungan anak buahnya. Dan berlakulah seperti angin yang menyejukkan. Serpian angin bisa menyerbukan serbuk sari yang dari itu
tanam-tanaman bisa berbuah. Itulah energi angin. Dan yang kedelapan adalah menjadi bumi yang senantiasa sabar, sumber hidupnya. Meskipun kau buangi dengan kotoran, dia tidak dendam, dia tidak marah, tapi senantiasa membalas dengan kesuburan. Apabila pemimpin mempunyai sikap-sikap seperti alam semesta ini, maka dialah merupakan insan kamil yang merupakan cerminan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini yang senantiasa membawa kemaslahatan, kedamaian, kemakmuran, bukan menebar kesengsaraan di kalangan umat manusia maupun alam semesta. Oleh karena itu, wahai pemimpin-pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin bangsa ke masa depan, maka milikilah watak-watak pemimpin yang demikian ini, sehingga Anda akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang dicintai dan mencintai yang dipimpin atau rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Wahid Hasyim. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, diberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Selanjutnya, sholawat beserta salam untuk tetap tercurahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu memberikan inspirasi, Nabi yang selalu memberikan keteladanan ya atas kesabaran, ketulusan. Beliau akhirnya menjadi sosok yang cukup berpengaruh, yang pada akhirnya ajaran yang disampaikan sampai kepada kita semua. Atas semua itu mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, pembicara pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Muhammad Ngainer Richard, ya. Beliau sosok pemuda ya, yang bisa kita jadikan salah satu referensi untuk membangun sebuah peradaban. Ya. Nanti bisa disampaikan secara langsung ya tentang kiprah beliau untuk kemudian kita teladani. Yang jelas setahu saya beliau adalah sosok pemuda yang penuh optimis ya, memiliki visi yang jelas, sehingga pada semua kegiatan yang beliau ikuti mendapatkan kesuksesan yang luar biasa ya. Sejak di S1 ya, beliau di Universitas Islam Negeri Wali Songo, saat ini kalau dulu masih IAIN, kemudian di organisasi ekstra kampus juga sebagai ketua PMI cabang Kota Semarang gitu. Dan sekarang menjadi salah satu anggota dewan ya di Provinsi Jawa Tengah. Tentu semua itu bukan hal yang mudah ya untuk bisa didapat apabila tidak memiliki kemampuan ya, utamanya dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor ya, pemuda adalah harapan bangsa. Tentu pemuda yang seperti apa yang menjadi harapan bangsa? Pemuda yang seperti apa yang bisa menjadi penerus bangsa? Pemuda yang seperti apa yang bisa menerima ya amanat keberlangsungan negara itu. Kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan bukan itu saja, melainkan juga mengisi kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita semua. Sebagai generasi milenial ya, yang memiliki wawasan jauh lebih mudah untuk diakses, didapat, maka sebisa mungkin apa yang kita dapatkan ini bisa kita gunakan untuk kemaslahatan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Nah, untuk selanjutnya nanti materi yang akan disampaikan oleh pembicara pada pagi hari ini bisa diikuti oleh teman-teman yang nanti cukup dengan model dialog saja kita ikuti, dan selanjutnya
sepenuhnya waktu kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Ngaini Richard, dipersilahkan. Matur suwun Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim yang saya hormati, teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa atau Senat Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan seluruh mahasiswa Universitas Wahid Hasyim yang saat ini mengikuti webinar yang saya hormati, moderator Pak Imron yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman di Unwahas. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang punya kepemimpinan karakter yang kuat, Nabi yang senantiasa berjuang demi umatnya, dan semoga kita semua bisa meniru apa yang menjadi perjuangan beliau. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, matur suwun atas waktunya. Ya, tadi Pak Imron sudah memperkenalkan saya. Saya dulu juga waktu tahun sekitar 2002, ya itu sering juga main-main ke Wahid Hasyim, sering diskusi dengan teman-teman Wahid Hasyim. Sehingga kesejarahan saya walaupun saya kuliah di Wali Songo dengan Wahid Hasyim itu seolah-olah sangat dekat karena dulu sering main ke sana, sering diskusi bareng, kemudian sering juga kadang-kadang tulen bareng dengan teman-teman Wahid Hasyim. Itu biasa kita dulu antar perguruan tinggi kadang saling menyapa, saling diskusi atau saling berkunjung. Nah, nanti saya kira teman-teman kalau ada yang ingin sampaikan atau saya menyampaikan dulu kemudian nanti ada dialog, ya monggo kami silahkan. Pertama ya bicara terkait dengan kepemimpinan itu kan namanya kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin itu ya orang yang memimpin. Jadi saya kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu ya orang yang memimpin, itu disebut pemimpin, untuk memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ada tambahan huruf kalimat ke dan an, akhiran kan. Jadi kepemimpinan merupakan sebuah proses, sebuah riset dan keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin sebuah organisasi. Jadi bicara soal kepemimpinan itu menurut saya ada terkait dengan beberapa kalimat. Satu, bahwa kepemimpinan itu orang yang mampu, orang yang bisa mempengaruhi. Yang kedua, orang yang bisa membimbing, mengarahkan, kemudian menggerakkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Jadi kepemimpinan itu memuat 4 hal tadi, mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan. Itu kepemimpinan. Nah, untuk apa? Ya tentu namanya pemimpin, namanya kepemimpinan itu berarti dia tidak berdiri sendiri. Pasti ada orang yang dipimpin. Karena ada orang yang dipimpin berarti dia sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau ya perkumpulan. Nah, perkumpulan atau organisasi itu dibentuk dalam rangka apa? Pasti punya tujuan. Nah, karena dia punya tujuan, maka dibutuhkan seorang pemimpin. Nah, itu pentingnya seorang pemimpin. Bahkan sangat pentingnya pemimpin itu satu hari kosong saja kepemimpinan itu lebih buruk daripada 1000 atau bahkan 100 hari dengan tanpa pemimpin, dengan pemimpin. Nah, itu karena pentingnya kepemimpinan. Nah, ada beberapa teori terkait dengan kepemimpinan ini. Pertama, teori karakter. Ini teori karakter itu menitikberatkan pada karakter diri orang masing-masing. Kita diciptakan, kita dilahirkan di dunia ini, pasti sedikit banyak punya karakter yang itu dah bawaan. Kalau bahasa kasarnya ada orang yang mengatakan, oh itu kawan bayi. Itu bawaan. Nah, apa itu kepemimpinan teori karakter ini? Dia melihat pertama dari sisi fisik.
orang yang fisiknya tinggi, besar, itu orang melihat, wah itu pasti orangnya kuat, itu orangnya pasti tegas, itu orangnya pasti keras. Padahal itu pada sebagian yang lain belum tentu juga gitu. Apakah dia ketika memimpin juga punya karakter yang kuat itu? Nah, itu teori yang misalnya melihat karakter dari sisi fisik. Sementara pada saat sama orang yang fisiknya kecil, badannya mohon maaf tidak begitu gemuk, tapi dia punya karakter kuat, dia punya keilmuan yang luar biasa. Ini kalau kita hanya melihat dari fisik. Nah, kemudian orang juga diciptakan kadang-kadang karena dipengaruhi oleh lingkungan semasa dia kecil, dia sudah punya ketegasan tertentu. Itu yang dia bawa dari kecil atau dari lahir. Tegas. Tegas bukan berarti keras ya, tapi tegas memegang prinsip, tegas dalam menjalankan sebuah keputusan. Itu misalnya karena yang ketiga misalnya juga yang orang makan kawan bayi tadi soal intelijensia. Jadi orang lahir sudah punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Nah ini, tetapi bahwa kawan bayi itu tidak selalu mempengaruhi karakter seseorang. Pasti ada lingkungan yang mempengaruhi. Nah salah satu lingkungan yang mempengaruhi teman-teman karena sekarang juga kuliah di Wahid Hasim, ya lingkungan teman-teman semua, lingkungan di kampus sehingga mampu membentuk karakter teman-teman, karakter kepemimpinan teman-teman. Itu bisa dibentuk karakter itu. Tidak perlu wah saya kawan bayi ini sudah fisiknya kecil, maka saya nggak pede untuk memimpin. Jangan. Saya pun kan kecil, saya badannya juga nggak lebih dari 170, 160, badan saya juga kecil. Tapi apakah kemudian saya mindirkan enggak? Nah, karena tadi ada karakter yang dibentuk dari lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi kita. Maka kalau kita mau punya karakter kuat dalam soal kepemimpinan, belajar kepemimpinan, maka sering-seringlah kemudian berdiskusi, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang memang punya karakter kepemimpinan yang kuat. Nah, ini dalam rangka kita membentuk karakter dari lingkungan kita. Teori yang kedua adalah teori perilaku. Teori perilaku ini perilaku seseorang itu dapat mempengaruhi karakter kepemimpinan. Nah, dalam teori perilaku ini ada dua yang dititik beratkan. Pertama, dari orang yang fokus pada sebuah pekerjaan. Nah, orang yang memimpin fokus pada sebuah pekerjaan, itu dia akan mempunyai karakter atau mempunyai perilaku memimpin. Karena fokus misalnya pekerjaannya adalah memimpin perusahaan yang bergerak di bidang marketing misalnya. Dia khusus marketing apa aja? Dia khusus marketing. Maka karena dia fokus pada soal marketing, maka karakternya atau perilakunya ya tidak jauh-jauh dari perilaku bagaimana memasarkan sebuah produk. Ketemu orang yang dibicarakan adalah itu. Memimpin tim ya dibicarakan harus fokus pada sebuah bagaimana memasarkan. Nah, ini berdasarkan pada perilaku fokus pada pekerjaan. Yang kedua adalah dia fokus pada orang yang dipimpin. Nah, dia ini adalah fokus pada, kalau di perusahaan berarti bawahan. Kalau dalam sebuah organisasi ya berarti tim di organisasi itu atau pengurus-pengurus organisasi. Dia fokus mengamati perilaku orang yang dipimpinnya. Nah, ketika mengamati perilaku orang yang dipimpinnya, maka dia secara otomatis akan perilakunya dalam memimpin akan menyesuaikan dengan perilaku orang yang dipimpin. Karena dia menyesuaikan. Ini teori perilaku. Yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Nah, kepemimpinan situasional ini pemimpin yang betul-betul memetakan potensi-potensi dari orang yang dipimpinnya. Jadi karakter kuatnya pada orang-orang, pada anggota organisasi, pada pengurus-pengurus. Nah, kalau pengurus-pengurusnya punya karakter yang kuat, punya kecerdasan yang luar biasa, sering melakukan inisiasi terhadap sebuah kegiatan, maka pemimpin ini hanya bersifat manajer. Bagaimana mengatur roda organisasi.
bagaimana dia menyelesaikan konflik di dalam organisasi. Karena masing-masing anggota, masing-masing pengurusnya punya potensi yang luar biasa sehingga kadang-kadang sering ada benturan. Nah, karakter kepemimpinan situasional, teori kepemimpinan situasional ini mendasarkan pada perilaku-perilaku atau karakter-karakter orang yang dipimpin. Nah, ini teori situasional. Nah, dalam tiga teori ini saya kira bisa berkembang, juga bisa melihat situasi di lapangan, karena juga soal kepemimpinan ini soal ilmu-ilmu praktis. Jadi kadang-kadang teori satu dengan teori yang lain saling melengkapi. Bahkan ada yang berbeda, karena situasinya memang berbeda. Nah, apa sih kemudian fungsi kepemimpinan? Tadi saya mengatakan bahwa pemimpin itu sangat penting. Jadi pertama fungsi instruktif. Fungsi instruktif. Menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada yang dipimpin dan harus dijalankan. Ini fungsi instruktif, fungsi kepemimpinan. Yang kedua fungsi konsultatif. Ini ada ruang komunikasi dua arah antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Jadi ada konsultasi gimana cara pemecahan masalah. Misalnya ada masalah SKS misalnya, ada masalah semesteran misalnya. Nah, ini ada semacam komunikasi, ruang konsultasi antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Jadi fungsi partisipasi ini ada pelibatan dari semua anggota organisasi. Bahkan masing-masing bisa ikut turut berpartisipasi. Partisipasi itu ikut serta. Ikut serta dalam menjalankan sebuah roda organisasi. Ikut serta dalam memutuskan sebuah persoalan. Ikut serta dalam menentukan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan ke depan itu bisa lebih baik. Ini fungsi partisipasi. Yang berikutnya adalah fungsi delegasi. Fungsi delegasi itu kalau bahasa sederhananya adalah fungsi bagi tugas. Jadi seorang pemimpin atau seorang ketua itu tidak harus melulu dia terus yang menjalankan, tapi ada bagi tugasnya. Kan sering itu ada orang yang nanti di sini soal gaya aja, soal gaya. Ini fungsi delegasi. Jadi dalam kepemimpinan itu ada fungsi pendelegasian, fungsi bagi tugas. Yang berikutnya adalah fungsi pengendalian. Seorang pemimpin itu harus mampu mengendalikan segala aktivitas, baik itu aktivitas orang maupun aktivitas program yang telah disepakati bersama. Maka seorang pemimpin harus ada fungsi pengendalian, mengendalikan agar tidak berjalan semaunya. Misalnya wakil ketua A bicaranya A, wakil ketua C pengennya C. Nah, ini kan ngalor itu nggak ketemu. Nah, maka dalam kepemimpinan itu ada fungsi pengendalian. Bagaimana seorang pemimpin harus mampu mengendalikan mengendalikan kepemimpinannya, mengendalikan roda organisasi. Nah, tujuan dari kepemimpinan itu pasti karena organisasi itu dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan. Maka tujuan kepemimpinan pertama ya tentunya harus dia ada rumusan untuk mencapai tujuan. Karena organisasi itu pasti punya visi, punya misi, maka tugas kepemimpinan adalah bagaimana mampu menggerakkan agar tujuan itu bisa tercapai. Yang kedua, memotivasi. Memotivasi siapa? Ya tentu memotivasi orang-orang yang dipimpin. Orang-orang yang dipimpin memotivasi agar semua berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, sifat kepemimpinan ini pertama menurut saya seorang pemimpin harus punya sifat, dia punya pendirian, punya karakter ya tadi yang saya di awal, punya pendirian, punya visi, punya misi, punya passi. Nah, apa itu visi? Visi itu tentu berangkat dari sebuah mimpi. Seorang pemimpin dalam memimpin organisasi harus punya mimpi dulu. Misalnya kalau BEM atau Senat Mahasiswa atau DEMA itu karena kepengurusannya harus setahun, dia harus punya mimpi dulu. Setahun itu mau ngapain? Setahun itu harus punya visi dulu. Nah, itu termaktub dalam
karakter dia ditanamkan dalam pendirian. Ketika visinya sudah dirumuskan, maka harus dimasukkan dalam seluruh batang tubuh organ kita, organ sebagai sebuah pemimpin untuk bisa mencapai visi. Nah, visi itu tentu ada yang namanya misi. Misi itu sebuah kegiatan atau aktivitas dalam rangka mencapai visi. Nah, visi, misi, kemudian yang berikutnya adalah pasi. Ada pasi, punya pasi. Pasi itu semangat untuk mencapai visi dan misi. Itu punya pasi. Nah, maka seorang pemimpin, apapun kondisinya, susah atau senang, apapun dia lagi mengalami apa, dia sudah sanggup untuk menjadi pemimpin, maka di hadapan stafnya, di hadapan pengurus-pengurusnya, dia harus selalu tampil gagah. Dia harus selalu tampil penyemangat. Dia harus selalu tampil ya orang yang nggak susah gitu. Tapi ya misalnya organisasi kok pemimpinnya wae esuk-esuk itu delok wajahnya wis kusam. Wajahnya kayak wajah orang susah. Maka pengurus yang lain ya ini gimana ini ketuanya aja wajahnya kok kayak susah. Kita juga ikut susah. Maka hindari betul seorang pemimpin itu berwajah susah. Atau seolah-olah ya pura-pura aja bersandiwara kita nggak susah, kita tetap happy, kita bahagia. Walaupun sesungguhnya nggak bahagia gitu. Tapi di hadapan pengurus yang lain, di hadapan staf itu harus ditampakkan selalu bahagia. Karena itu harus ada di kita gitu. Karena kita pemimpin. Kita pemimpin. Bagaimana mampu mau menggerakkan orang lain, kita aja nggak mampu memimpin diri kita sendiri. Bagaimana akan mampu memotivasi orang lain, sementara kita sendiri nggak termotivasi. Nah, itu sifat pemimpin yang pertama. Yang kedua adalah seorang pemimpin harus selalu proaktif, harus selalu mengambil inisiator, menginisiasi sebuah kegiatan, menginisiasi sebuah perencanaan. Itu seorang pemimpin harus selalu proaktif. Jangan menunggu orang yang dipimpin. Dia harus selalu proaktif. Apapun misalnya Dema misalnya, ada rame-rame, mohon maaf, karena sekarang musim hujan misalnya, karena musim hujan terjadi sebuah banjir di wilayah Semarang misalnya ini, tapi Semarang sekarang sudah nggak banjir. Ya, dulu sering musim hujan sering banjir, tapi kemarin ya belum lama ini misalnya Boja itu belum lama ini, Boja Kendal ya, Boja Kendal itu belum lama ini banjir, beberapa rumah barang-barangnya ikut larut, bahkan ada serta motor juga ikut larut, bahkan ada yang ikut terseret arus banjir. Nah, seorang pemimpin itu kalau kita harus selalu mengambil inisiasi, apa yang bisa kita perbuat dalam rangka membantu masyarakat Indonesia yang kena banjir? Kita langsung menggerakkan misalnya membuka donasi misalnya, atau mengumpulkan pakaian pantas pakai, begitu, atau mengumpulkan apa saja bantuan yang bisa kemudian teman-teman Mahidasin, teman-teman mahasiswa Wasakin bareng-bareng ke Boja meringankan beban orang yang kena musibah. Itu pemimpin proaktif membuat inisiasi. Atau ada isu-isu apa misalnya terkait dengan kemahasiswaan. Misalnya kemarin rame-rame Undang-Undang Cipta Kerja misalnya yang sekarang sudah disahkan misalnya. Atau kemudian rame-rame kemarin soal haluan ideologi Pancasila misalnya begitu. Nah, ini harus mengambil inisiasi. Yang ketiga, ini seorang pemimpin harus punya sifat jujur. Jujur itu kalau dalam kepemimpinan, teori kepemimpinan Islam itu kan sidik. Jujur. Jujur terutama jujur pada pengurusnya. Jujur pada diri sendiri pertama. Yang kedua, jujur pada pengurusnya. Jujur pada orang yang dipimpinnya. Kenapa? Kalau seorang pemimpin kok sudah tidak jujur, itu maka terutama kepada orang yang dipimpinnya, maka dia akan bisa kehilangan kepercayaan. Nek ketua organisasi wis kehilangan kepercayaan dari pengurusnya, ya tunggulah. Maka perintah apapun, motivasi apapun, arahan apapun, ya pasti tidak akan diikuti. Loh, kamu aja nggak jujur kok. Maka kalau toh kita nggak bisa jujur pada, mohon maaf, kalau toh kita mau tidak jujur, ya jangan dengan pengurus. Kalau toh, maka prinsip menurut saya sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin harus jujur kepada terutama yang orang yang dipimpin, jujur pada stafnya, jujur pada pengurusnya. Ini penting gitu. Ini penting.
agar nanti kita bisa menggerakkan, kita bisa memerintah, kita bisa melakukan hal-hal yang kira-kira kita bisa untuk menggerakkan sebuah kepengurusan. Yang keempat adalah sifat seorang pemimpin, orang yang harus komunikatif. Komunikatif itu ya sering melakukan proses-proses komunikasi. Karena hambatan organisasi, konflik di sebuah organisasi itu kadang-kadang diawali dengan komunikasi yang tidak lancar. Komunikasi yang tidak lancar. Maka menurut saya kalau dalam sebuah organisasi apapun yang akan diputuskan itu harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan. Saya dulu sering mempraktekkan ilmu-ilmu komunikasi ini nek bicara wong Jawa itu dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Maka 3 bulan setidaknya saya sering ya santai gitu. Santai kepada teman-teman pengurus semua, santai kita ngobrol dari hati ke hati. Jadi mau mengkritik saya boleh, mau mengkritik sekretaris boleh, mau mengkritik bendahara boleh, mau saling menang boleh, tapi kita betul-betul dalam konteks untuk membangun ruang komunikasi antar pengurus. Yang dibicarakan bukan soal bagaimana rencananya, bagaimana programnya, bukan, tetapi ya ngomong dari hati ke hati, enaknya piye. Jangan enaknya piye, atau bagaimana baiknya. Bukan baiknya bagaimana. Nah, baiknya bagaimana itu pasti akan terjadi ruang perdebatan yang sengit kadang-kadang. Tapi kalau sekarang bagaimana baiknya. Nah, ini wong Jawa itu bagaimana baiknya itu ya bicara dari soal hati ke hati, soal kemanusiaan, soal hubungan antar pribadi-pribadi. Maka ini harus ruang komunikasi ini harus dibuka selebar-lebarnya dalam sebuah kepengurusan organisasi. Yang kelima, itu sifat seorang pemimpin saya kira harus terbuka terhadap pendapat. Jangan alergi terhadap pendapat orang lain. Jangan alergi terhadap pendapat para pengurus. Jadi terbuka saja. Terbuka, dikritik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi kritiknya kritik yang konstruktif dalam rangka membangun sebuah kebijakan organisasi. Yang terakhir ini saya ngambil dari sifat-sifat kepemimpinan dalam Islam, yaitu sidik, amanah, tablek, fatonah. Jadi seorang pemimpin tadi sudah saya singgung, jujur itu akan ada sidik, harus jujur. Amanah tentu dapat dipercaya. Kalau kita tidak hanya seorang pemimpin ya, tapi para pengurus kita sudah dipercaya menjadi pengurus, kita sudah dipercaya menjadi sekretaris misalnya, ya maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu amanah. Yang tablek, ya tadi sudah banyak kita singgung, seorang pemimpin harus mampu menyampaikan. Mampu menyampaikan. Nah, bahasa mampu menyampaikan ini, kalau menurut saya, kalau toh kita tidak mampu menyusun kata-kata dengan baik, karena kita bukan pujangga, aku bukan seorang pujangga, ya maka bahasa menyampaikan bisa dalam bahasa tertulis misalnya. Ada orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kalau bicara itu sulit, tapi tulisannya bagus-bagus. Tulisannya bisa dibaca oleh semua orang. Tulisannya bisa masuk harian Kompas misalnya, bisa masuk harian Suara Merdeka misalnya. Tapi bicara yang di dalam forum, bicara mimpin organisasi itu seolah kayak agak susah gitu. Nanti ada orang yang begitu, karena tidak semua orang yang mampu bicara dengan baik itu juga sekaligus bisa menulis dengan baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang bisa menulis dengan baik tidak mesti bicara dengan baik. Nah, orang yang memang punya bicaranya mampu baik, menulisnya baik, yaitu orang-orang yang mendekati sempurna. Padahal kita manusia juga tidak ada yang sempurna. Nah, itu mampu menyampaikan. Nah, menyampaikan itu ya tidak hanya soal dengan kata-kata, tapi bisa tulisan. Yang ketiga juga bisa dengan sikap. Sikap itu berarti artinya menjadi uswah. Kayak janji Nabi Muhammad itu kan uswatun hasanah. Cukup dengan contoh-contoh kita tidak memerintah, tetapi kita memberi contoh. Itu juga bagian dari tabligh. Nah, orang-orang yang apalagi kok pemimpin mengatakan A, tentu ya setidak-tidaknya perilakunya juga A. Nah, misalnya begitu. Kemudian fatonah, cerdas. Nah,
kecerdasan seorang pemimpin itu bisa diperoleh dari praktek. Karena praktek bagaimana kita mengatasi situasi-situasi sulit misalnya. Kalau kita biasa praktek, itu tentu praktek memimpin tentunya. Itu maka secara otomatis kadang-kadang kita keluar begitu aja, bijak. Ada masalah ini, oh ini putusnya harus begini. Ini bijak dalam bertindak, bijak dalam bersikap, bijak dalam bertutur kata. Itu dalam kepemimpinan itu bisa didapatkan, tidak hanya membaca buku, tetapi bisa didapatkan dari praktek kita sehari-hari. Maka menurut saya sifat-sifat kepemimpinan ini bisa diasah. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua bisa mengasah ini dalam rangka bisa membangun organisasi kecil-kecilan lah misalnya, membangun kelompok 2 orang, 3 orang, 5 orang, misalnya begitu. Kita ikut organisasi yang besar dengan peserta yang mohon maaf dengan jumlah anggota organisasi yang besar. Tapi kalau kita mau juga ikut belajar kepemimpinan, maka kita bisa membentuk semua grup. Bisa membentuk grup-grup atau lembaga-lembaga yang itu tidak banyak orang, yang itu tidak diikuti banyak orang, tetapi kita di situ bisa praktek kita sebagai pemimpin, mengasah sikap kita, mengasah perilaku kita, mengasah karakter kita, mengasah sifat kita. Karena ilmu kepemimpinan sekali lagi tidak bisa hanya didapat dengan membaca buku, dengan mendengarkan seminar, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, tapi juga harus ikut dipraktekkan. Karena berkaitan dengan hubungan antar orang per orang, berhubungan dengan person per person. Bagaimana kita mampu untuk merangkul seseorang, bagaimana kita bisa melobi seseorang, bagaimana kita bisa berkomunikasi seseorang. Kalau kita nggak paham satu orang dengan orangnya, maka kan akan sulit. Maka salah satu ya bisa diasah dengan melalui itu. Maka saran saya kalau teman-teman mau belajar soal ini, ya tadi bentuk semua grup, ngawi organisasi. Apapun namanya, yang penting itu bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi diri kita sendiri dulu, kemudian bisa bermanfaat dengan orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Nah itu, apapun namanya, semua diskusi atau berdasarkan hobi, atau berdasarkan hobi bareng, atau berdasarkan fakultas, atau mata kuliah, dan lain terserah itu namanya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, nah ada beberapa macam gaya-gaya kepemimpinan. Kalau tadi di atas kita sampaikan terkait dengan teori-teori kepemimpinan, maka ini sekarang ada macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya berarti orangnya, bukan mau gaya ya, tapi ini gaya kepemimpinan orang. Pertama, gaya kepemimpinan yang otokratis, atau kita sering dengar otoriter. Jadi pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan. Apapun, memutuskan apapun, merencanakan apapun, ya dia yang paling dominan. Otoriter. Otoriter itu ya dia sakar PDW, nggak mau dikritik, nggak mau dikasih masukan. Itu gaya kepemimpinan. Ada kan orang yang memimpin seperti ini, gue ini ketua, ya, maka semua harus ngikutin gue. Gue ini yang mimpin, maka lo harus ikut gue, kan begitu. Kalau nggak ikut gue, silahkan keluar. Kalau nggak mau ikut saya, ya silahkan keluar dari sini. Nah ini otoriter, gaya kepemimpinan otoriter. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang birokrasi. Birokrasi ini pemimpin yang mendasarkan pada sebuah aturan, sebuah mekanisme, sebuah sistem. Apapun ya yang merujuknya adalah merujuk pada sebuah sistem, merujuk pada sebuah mekanisme, sebuah aturan organisasi, perundang-undangan misalnya. Kemudian aturan main di organisasi, itu yang birokrasi. Nah ini biasanya diterapkan dalam pemerintahan atau dalam perusahaan-perusahaan, baik kecil, sedang, menengah, atau perusahaan besar. Ini pasti memakai gaya kepemimpinan birokrasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, partisipatif ini gaya kepemimpinan yang selalu membuka ruang keikutsertaan para anggota organisasi, ikut disertakan. Jadi tidak otoriter, kemudian juga kadang-kadang tidak memakai aturan, tetapi bagaimana partisipasi dari semua anggota organisasi. Ini gaya kepemimpinan yang partisipatif atau demokratis. Ada yang mengatakan juga ini gaya kepemimpinan yang demokratis, bukan laissez-faire ya. Kalau bedanya dengan laissez-faire itu
pemimpinnya lemah. Nah, sifat itu pemimpinnya lemah, tetapi dia hanya mendengarkan dari pendapat dari anggota-anggotanya aja. Nanti gimana keputusannya, ikut yang paling banyak itu misalnya begitu. Tapi berarti dia tidak punya banyak sifat karakter kepemimpinan tidak begitu kuat karena dia laissez faire. Nah, tetapi partisipatif ini bukan dia tidak punya pendirian, tetapi melibatkan soal nanti bahwa dia punya prinsip, punya keputusan sendiri. Nah, bagaimana dia mampu untuk menegosiasikan, bagaimana dia mampu menyampaikan, bagaimana dia mampu mempengaruhi orang lain agar ikut kemauan seorang pemimpin. Tapi dia tidak semena-mena diputuskan, tapi melibatkan, ada pelibatan. Nah, ini kelihayannya seorang pemimpin. Ketika dia mempunyai tujuan tertentu, taruhlah sebuah contoh ini. Contoh ada dia punya kemauan organisasi, taruhlah BEM Unwahas atau Dema Unwahas, itu pengen mengadakan acara seminar dengan mendatangkan tokoh nasional sekelas menteri, misalnya mau mendatangkan menteri agama misalnya begitu. Nah, tetapi pengurus itu mesti macam-macam, mesti nggak akan pada setuju ini karena mesti bicara soal bagaimana nanti pembiayaannya, bagaimana nanti acaranya dan lain-lain. Tetapi dia mampu ketika rapat itu melibatkan semua anggota organisasi. Ada yang nggak setuju, ada yang sangat tidak setuju. Nah, tetapi dia mampu menyampaikan, mampu mengargumentasi dengan baik, mampu mengelola forum sehingga tujuannya tercapai. Artinya bisa setuju. Padahal awalnya debat seru banget, pada nggak setuju semua. Nah, ini kelihayannya seorang pemimpin. Maka ini dibutuhkan adalah praktek-praktek. Nah, ini harus punya kelihayan seperti itu. Dia tidak seolah-olah tidak mendikte anggotanya, pengurusnya, tetapi para pengurus ikut apa yang mau ketuanya. Ini partisipatif. Yang keempat adalah macam gaya delegatif. Pendelegasian. Pendelegasian itu seorang pemimpin yang bisa membagi tugas para pengurusnya. Nah, namanya delegasi. Jadi ada kegiatan apapun itu tidak ketua aja yang berangkat, tetapi ada pendelegasian sesuai dengan tugas masing-masing. Taruhlah sebagai contoh misalnya, saya itu dulu, nah ini contoh saya nggak akan mencontohkan orang lain, saya aja. Saya dulu ketika memimpin PMI di cabang Kota Semarang, itu ada acara di Bali yang diajarkan oleh PB PMI beserta PBPB OKP organ kemahasiswaan tingkat nasional di Denpasar. Harusnya kan saya pengen berangkat kan, saya ketuanya. Tetapi ada banyak kegiatan yang ada di Semarang. Gitu. Maka dengan kita rapat pengurus harian cabang, ya saya mendelegasikan. Oh, ini karena kegiatannya adalah bagian hubungan luar, maka wakil ketua yang mendampingi ini, peserta ini bisa ini, ada 3 orang. Setuju apa enggak? Ayo pada setuju. Nah, pendelegasian. Jadi nggak harus saya yang berangkat. Padahal ya pengen juga ke Bali karena. Nah, ini contoh pendelegasiannya. Delegatif ini tentu agar seorang pengurus itu ikut handarbeni, ikut memiliki. Karena teori kepemimpinan Pak Harto itu kan hangung kebi, handarbeni, tuturi handayani. Itu filosofi kepemimpinan Jawa yang sering dipakai oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin Jawa. Gitu. Bagaimana kita ikut memiliki, ikut bertanggung jawab maju tidaknya sebuah organisasi, itu ya pemimpin harus membuat peran ke sana. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati, nah terkait dengan kita sebagai generasi muda, lantas bagaimana kita mampu mengambil peran kepemimpinan atau bagaimana kita harus mampu untuk menjadi pemimpin. Karena kita sebagai generasi muda itu tentu sebagai generasi penerus bangsa. Sangat ya, bangsa maju dan tidaknya 15 tahun yang akan datang tergantung pada jenengan semua loh ya. Sebuah negara, sebuah kampung, sebuah kabupaten, provinsi, atau kampus, atau bahkan rumah tangga ya, skop paling kecil, 15 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, baik dan tidaknya generasi ada di tangan
jenengan semua. Maka Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan aku rubah dunia. Maksudnya apa? Karena ya tadi, 10 pemuda yang punya karakter yang kuat, punya kecerdasan intelektual yang luar biasa, punya keterampilan, itu mampu untuk melakukan kreativitas, inisiasi yang bisa menggerakkan orang lain, taruhlah, atau bisa menggemparkan dunia misalnya begitu. Nah, itu maka pesan saya kepada teman-teman semua yang sekarang masih kuliah, ya asah sesuatu apa yang dipingini. Asah betul, ya sekarang waktunya dibuat sinau, dibuat belajar, wayai sinau, pengen dolan ya dolan. Tapi dolan-dolan yang bermanfaat, misalnya begitu. Karena seorang generasi muda harus pun sebagai inisiator, sebagai orang yang juga harus kreatif, apalagi kondisi saat ini, kondisi di mana era pandemi ini kita nggak tahu kapan akan berakhir. Itu akan ada perubahan, akan ada lompatan perubahan yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Misalnya sekarang kuliah aja, seminar aja seperti ini, harus pakai media Zoom. Dia butuh pulsa misalnya. Sekarang perusahaan yang paling banyak meraup untung siapa? Ya tentu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah ini karena semua orang menggunakan, seluruh dunia ini menggunakan, karena pandemi ini hampir melanda di seluruh negara-negara di dunia ini. Nah, maka ke depan akan ada perubahan-perubahan soal marketing, soal produk. Nah ini harus harus melakukan kreativitas tertentu dalam rangka menjawab tantangan zaman. Gitu. Juga tidak pernah menyerah. Wah, misalnya sekarang jumlah kita, wah, aku kayak skondison, aku juga skondison. Wah, aku skondison. Dari desa harus mampu bersaing dengan teman-teman yang ada di perkotaan misalnya. Karena desa itu menurut Iwan Fals kan sumber kekuatan ekonomi. Maka kita sebagai orang desa misalnya, saya sebagai orang desa, nah bagaimana kita mampu menunjukkan kapasitas dan kapabilitas kita dalam rangka menjawab tantangan zaman ini. Maka kalau dalam bukunya siapa itu yang punya Toyota, Keiichiro Toyoda di The Toyota Way, itu dia mengatakan begini, berpikirlah senantiasa untuk jangka panjang, walaupun harus mengorbankan tujuan finansial dalam jangka pendek. Jadi kita harus berpikir 4 tahun, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kalau bisa, ya ditulis seperti itu. Misalnya visi saya, misalnya begitu. Visi siapa yang mau buat contoh ini? Visinya dalam 10 tahun yang akan datang, saya harus sudah menjadi bupati. Nah, misalnya begitu. Maka langkah-langkah untuk menjadi bupati mulai saat ini disusun. Tahun ini disusun perencanaan karena 10 tahun, berarti ambil tengahnya dulu 5 tahun. Nah, nanti ambil tengahnya 5 tahun, nanti dibuat tahunan. Tahunan dibuat bulanan. Itu kalau kita mampu merencanakan. Saya dulu pernah merencanakan semacam itu, tapi tak robek-robek karena nggak terlaksana rencana itu. Musibah saya menjalankan. Tapi kalau teman-teman punya visi itu, alangkah baiknya kalau itu dijalankan dari awal. Sehingga 10 tahun yang akan datang jadi bupati itu bisa tercapai. Misalnya begitu. Nah, ini punya kreatif, punya inisiatif. Nah, selain punya tadi tidak mudah menyerah, pasti kita dalam hidup kita selalu harus berani ambil resiko. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan dalam bahasa Jangian itu adalah menjalankan sebuah pilihan secara sempurna. Apapun itu resikonya. Maka kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa harus berani mengambil resiko. Resiko kita kuliah dengan sistem daring misalnya, resikonya adalah ini. Nggak bisa ketemu dengan teman, nggak bisa ketemu dengan dosen. Tapi kita pada saat yang sama, kita juga harus mampu mengambil resiko ketika kita mau juga pergi ke Semarang atau beraktivitas berorganisasi. Resikonya itu ya pasti kehilangan jam dolan, kehilangan jam
Untuk apa ini, karena kita harus ikut webinar ini kehilangan jam untuk bisa main-main dengan teman karena harus ikut webinar, misalnya begitu. Jadi webinar tidak hanya wah aku melu biar dapat SKK misalnya, biar dapat sertifikat misalnya, jangan begitu. Tapi bolehlah itu sebagai langkah awal. Tapi ke depan tujuan kita adalah cari pengalaman, cari teman, silaturahim, kan dengan banyak teman, dengan banyak pengalaman, kita insya Allah nanti akan bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, atau bahkan mendapatkan apa yang tidak pernah kita bayangkan juga sama. Gitu. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, dalam konteks kita sebagai pemuda, maka kepemimpinan itu harus ambil peran. Saya tadi sudah menyampaikan, kalau kita bisa tergabung dalam sebuah organisasi yang besar, maka kita harus mampu mengambil peran di situ. Peran apapun harus dijalankan. Karena salah satu bargaining diri kita terhadap orang lain, itu ya kita bisa apa, kita punya kapasitas apa, kita punya kemampuan apa, kita menjadi bagian dari bargaining. Lobby itu tidak semata-mata kita pintar ngomong, tapi lobby itu bagian dari, menurut saya, bagian dari kita bisa menjalankan sesuatu secara konsisten, itu bisa bagian dari lobby. Karena orang lain pada saat yang sama, misalnya membutuhkan orang yang punya tipikal nulis, oh ini ngambil Wawan ini tulisannya bagus-bagus, maka dia akan diambil. Itu juga bisa bagian dari lobby. Maka kita harus senantiasa membiasakan sesuatu agar kita bisa. Karena bisa itu kita karena biasa. Bisa karena biasa. Biasa karena kita melakukan pembiasaan. Jadi kita nggak bisa nulis misalnya, tetapi karena kita terbiasa untuk nulis, maka kita akan bisa nulis. Gitu. Nah, nulis apa saja. Kalau sekarang nggak zamannya nulis surat cinta misalnya, ya nulis puisi atau nulis cerpen atau nulis yang lain. Jadi kita membiasakan sesuatu yang baik yang ke depan bisa berguna bagi diri kita sendiri. Matur suwun itu sebagai pemantik diskusi. Barangkali ada teman-teman yang nanti ingin berdiskusi, kita masih punya waktu, ya kami persilakan. Matur suwun Pak Ali Imron. Ada hal yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Richard. Ya, tadi di awal kami sampaikan kepada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, karena memang waktu kita terbatas, untuk menyampaikan melalui forum chat. Dan sini sudah ada yang masuk banyak, Mas. Oh ya. Ternyata promosinya lumayan. Teman-teman yang disampaikan Mas Richard itu banyak atas dasar pengalaman. Jadi bukan hanya sebatas teori. Itu yang saya tahu. Sampai kemudian menjadi mempunyai misi menjadi bupati, ini juga bagian dari planning Mas Richard. Kita doakan saja gitu kan, pada periode selanjutnya teman-teman yang dari Temanggung bisa mampir ke rumah Mas Richard, posisinya sudah sebagai bupati. Tapi kan saya nggak pernah cita-cita loh jadi bupati. Oh ya, kita doakanlah nanti cita-citanya bisa terwujud. Oh ya, ini ada pertanyaan Mas. Ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita menghadapi wakil atau seksi atau staf atau siapa saja yang tugasnya tidak beres, itu kan. Dalam artian tidak memenuhi tugas dari kita. Pasti kita akan merasa resah, bahkan ingin marah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi tersebut, dan juga bagaimana cara untuk memperingatkan seksi-seksi agar lebih disiplin, namun sekiranya tidak menyakiti hatinya. Itu satu. Terus yang kedua, kayaknya relatif mirip-mirip. Ya. Dalam keorganisasian ini dari Siti Soimah, setiap periode pasti akan berganti kepemimpinan dan berganti pula program kerjanya. Misal dalam periode kepengurusan, di tengah-tengah masa hikmah ada pengurus merasa jenuh untuk menjalankan program, sehingga roda kepengurusan tidak efektif, bahkan beberapa kali para pengurus tidak hadir dalam rapat evaluasi bagaimana tindakan seorang pemimpin. Ada lagi, ini juga relatif sama ya. Ketika saya berorganisasi sering menjumpai perbedaan pendapat. Ya, perbedaan itu wajar, tetapi bagaimana kita mengemas
perbedaan ini yang perlu kita lakukan tentunya lah. Pertanyaannya apakah kita tetap mempertahankan keyakinan kita atau kita mengalah begitu saja atas perbedaan tadi. Tentu semua bertujuan untuk mempertahankan organisasi. Ada lagi dari Ali Mahmudi, Fakultas Hukum ya. Menurut Bapak Richard, tipe pemimpin yang ideal itu yang bagaimana, Pak? Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu jika diri kita mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan masih ada dua, nanti yang dua kalau masih ada waktu kita bacakan, Mas. Monggo Mas bisa ditanggapi. Matur suwun. Pertama dari Mbak Bella ya, Mbak Bella Rohmatika. Ini nah tadi kan saya di awal ada fungsi pengendalian. Jadi pertama kita sebagai pemimpin, kalau tadi saya mempraktekkan cerita mempraktekkan 3 bulan sering ngomong dari hati ke hati, itu salah satu tujuannya agar kita mengerti orang yang kita pimpin. Nah, kalau kita mengerti sifat masing-masing orang yang kita pimpin, kita dalam memberikan tugas tentu ya sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kalau kita memberikan tugas kepada orang yang tidak pas, bisa jadi kekhawatiran Mbak Bella akan terjadi. Tapi ketika kita sudah mengerti kemampuan masing-masing, maka tugas ini harus diberikan kepada orang ini. Tugas ini harus diberikan orang ini. Walaupun di bidangnya, di pembagian tugas di organisasi itu berbeda. Tapi dengan kita tahu orang yang kita pimpin, maka akan menjadi pas gitu. Nah, fungsi pengendalian itu salah satunya kalau misalnya Mbak Bella memberikan tugas kepada pengurus lain, tugasnya misalnya menghadiri, tugasnya misalnya sebagai ketua panitia seminar. Nah, maka walaupun sudah dia ketua panitia, tapi Mbak Bella juga harus melakukan pengendalian. Saya itu dulu sering misalnya kepanitiaan, saya nggak intervensi, tetapi saya kadang seminggu, saya persiapannya 1 bulan. Seminggu kita undang untuk memberikan semacam progres, laporan atau progres, sampai jauh mana, apa kendalanya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu ruang pengendalian. Itu yang pertama. Mereka juga misalnya tidak sakit hati. Yang itu dan saya kira Mbak Bella nanti kalau misalnya belum pas nanti mungkin bisa yang lain, bisa pada kesempatan yang lain. Jadi baiknya menurut saya ya tadi kita tahu betul sifat-sifat orang yang kita pimpin. Saya beberapa kali jadi ketua itu 3 bulan pertama saya mesti melakukan konsolidasi. Nggak tak kumpulkan, tapi saya tak dolani di kos-kos. Kalau sekarang tak dolani ke rumah-rumah, pengen ngobrol aja dari hati ke hati, biar kita juga masa dekat gitu. Nah, masa dekat itu kan ono ngomong Jawa ono PKW juga kadang-kadang di konregelem itu ono PKW. Nah, ini caranya. Saya mesti 3 bulan tak buat konsolidasi, buat dolan, buat ajak sana, buat jak ngopi, jak makan, ngobrolin apa sih kira-kira yang akan kamu lakukan. Baru 3 bulan berikutnya, 3 bulan pertama untuk konsolidasi dan perencanaan, 3 bulan berikutnya untuk, kalau itu umurnya setahun, 3 bulan berikutnya untuk melakukan realisasi dari kegiatan. 3 bulan untuk evaluasi dan terus melaksanakan yang belum terlaksana. Itu kalau setahun, saya mesti membagi itu 3 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau kita bisa 3 tahun, 4 tahun, ya kita nanti rencanakan. Mbak Soimah, betul. Setiap periode kadang-kadang ganti kepemimpinan, kadang-kadang ganti kebijakan. Tetapi bagaimana ketika belum 1 periode ada pengurus yang jenuh misalnya. Nah, kita tinggal melihat ADART kepengurusannya seperti apa. Apakah bisa diganti atau tidak. Kalau bisa diganti, ya diganti. Kalau enggak, ya enggak usah diganti. Tapi cukup, menurut saya, kalau itu umurnya cuma setahun, di 1 periode, ya enggak. Di kita kepengurusan, itu tidak semua kadang-kadang bisa aktif. Nah, kita agar roda organisasi bisa berjalan, maka kita perlu membentuk tim inti.
tim dalam rangka membentuk tim inti itu tidak perlu diumumkan, juga tidak perlu disepakati, cukup kita yang mengerti. Begini caranya, yang saya ceritakan tadi menjawab Pak Bila tadi, 3 bulan untuk konsolidasi, kita akan tahu sejauh mana komitmen dari masing-masing pribadi pengurus dalam rangka gabung dalam kepengurusan itu. Nah, kita akan tahu di situ. Ketika tahu komitmen masing-masing pengurus, maka kita bisa mana yang aktif, kan 3 bulan sekaligus bisa menilai, 6 bulan itu bisa menilai mana 3 bulan, 4 bulan bisa menilai mana yang betul-betul bisa kita loyal terhadap kita, mana yang setengah loyal, mana yang tidak loyal. Nah, itu akan kita ketahui. Jadi menjalankan roda organisasi itu pengurusnya 50, tidak harus 50 bisa aktif semua, pasti tidak aktif semua, tapi setidaknya setengah dari itu bisa aktif, itu sudah luar biasa. Bahkan misalnya 3/4 pun berarti setengah, berarti dari 50 misalnya 12 orang aktif pun itu sudah luar biasa. Pasti yang lain akan. Yang penting kita harus konsisten menjalankan segala keputusan yang telah disepakati bersama di organisasi. Itu pasti yang lain nanti yang tidak aktif pasti akan aktif. Nah, kalau memang betul-betul terpaksa harus diganti misalnya, ya diganti aja nggak apa-apa. Tetapi sesuai dengan mekanisme organisasi. Jangan sampai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Nah, nggak sesuai, nanti dia bisa marah-marah. Ketika marah-marah bisa mengganggu kita. Maka baiknya menurut saya ya nggak usah diganti aja. Biarkan saja sampai itu berakhir, kecuali dia mengganggu. Mas Sofa dari Fakultas Teknik. Nah, biasa kalau berbeda itu biasa. Yang kadang-kadang tidak pas itu kan kalau beda pendapat itu tidak masalah. Seringkali debat itu dalam sebuah organisasi itu wajar saja. Sepanjang jadi ilmunya berorganisasi itu beda pendapat atau kita berdebat itu hanya ada di forum saja. Selesai forum, suka tidak suka apapun yang sudah diputuskan dari sebuah organisasi kita ikuti. Selesai forum ya sudah selesai gitu. Nah, ini kadang-kadang yang kita sulit itu. Perdebatan ruang perdebatan di forum itu masih di bawah ruang perdebatan pribadi di luar forum. Nah, ini kadang-kadang kita yang nggak dewasa sehingga membuat organisasi itu rentan konflik. Maka menurut saya berbeda pendapat sepanjang itu masih berbeda pendapat sepanjang itu masih dalam real berorganisasi itu tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar real berorganisasi itu saya kira harus diselesaikan. Berarti itu masalah. Maka harus diselesaikan. Kemudian Mas Ali Mahmudi, tipe yang ideal itu ya. Memang kita seluruhnya menginginkan yang ideal. Tapi kadang-kadang idealitas itu tidak sesuai dengan realitas itu. Nah, yang pertama, pemimpin yang ideal itu menurut saya, yang saya selalu mengidealkan ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pemimpin yang ideal. Bagaimana beliau itu waktu untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, itu beliau bisa melibatkan, bisa membuka ruang partisipasi semua suku di Arab. Sehingga beliau mendapatkan gelar julukan Al-Amin itu kan karena dari semua otot-ototan kudu aku. Tapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad, dia punya hak prerogatif, punya hak otoritas untuk bisa meletakkan, tapi beliau tidak. Beliau mempersilahkan kepada semua suku untuk bisa ikut memegang Hajar Aswad sehingga bisa diletakkan di Mekah. Itu yang ideal. Tetapi lagi-lagi kadang idealitas tidak sesuai dengan realitas. Maka ya yang mendekati ideal. Yang mendekati ideal yang tadi punya sifat sidik, amanah, tablek, fatonah. Itu mendekati ideal. Nah, bagaimana kita bisa tahu jika diri kita memiliki jiwa? Nah, harus diasah Mas Ali, harus diasah. Kalau kita enggak, sama aja bagaimana tahu kalau sate Widodo itu enak apa tidak. Tapi kita tidak pernah makan di sate Widodo. Yo kan, kita kan enggak tahu rasanya. Maka bagaimana kita mampu, kita punya jiwa kepemimpinan apa tidak, yo Mas Ali Mahmudi harus jadi pemimpin.
Kalau nggak bisa jadi senat mahasiswa Fakultas Hukum misalnya, itu tadi yang saya sarankan, buat organisasi misalkan berdasarkan kayak daerahan, misalnya Mas Ali Mahmudi dari mana begitu, forum komunikasi mahasiswa Demak misalnya, karena dari Demak misalnya, atau berdasarkan hobinya sama-sama seneng mancing, forum mahasiswa suka mancing, nah, misalnya begitu. Nah ini jadi nanti Mas Ali tahu saya itu punya karakter, punya jiwa kepemimpinan atau tidak, itu harus diasah, harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Jadi, sama yang saja. Sate Widodo itu ora enak, kamu belum pernah nyoba kok. Tapi yang lain satu itu enak, aku pernah mencoba ya, maka harus dicoba. Kemudian Mas Malik Fajar. Nah, ini sama yang saya Mbak Bella tadi. Biar kita tahu karakter masing-masing, biar kita bisa mengerti orang ini bisa suka diperintah atau tidak, itu maka ya kita harus tahu, harus sering tadi, harus curhat dari hati ke hati, agar kita dalam berorganisasi itu tidak mengalami emosi. Ya, jadi termasuk sikap kita, misalnya dari pemimpin seringnya marah-marah, seringnya emosi. Bagaimana dengan sikap kita? Yo tadi memberikan contoh yang bagus, atau ada falsafah misalnya orang tua harus menghargai anak muda, atau anak muda harus menghargai orang tua, harus menyayangi orang tua misalnya begitu. Maka kita pun harus sama, kita dengan terhadap pemimpin yang suka emosi, sing sakarepe dhewe, ya kita kadang-kadang kita tegur. Dengan apa? Kalau kita tidak tegur dengan kata-kata malah menjadi padu, menjadi berdebat kusir dengan, maka kita menegurnya dengan cara-cara yang baik. Salah satunya contoh memberikan contoh kepemimpinan misalnya, memberikan contoh apa itu. Pakai sikap aja, pakai perilaku. Maka saya kira dia akan berubah. Mbak Ika Wulandari, bagaimana dengan tipe tertutup dapat dengan saya kira semua perlu dicoba Mbak Ika. Jadi Mbak Ika misalnya bagaimana dengan orang tipe tertutup dapat dengan mudah bergabung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan. Sama, itu kan berarti sikap atau tipe itu bisa ada yang gawan bayi, ada yang kena lingkungan. Nah, kalau kita sering bergaul dengan orang lain, maka insya Allah kita akan juga. Saya itu dulu juga orang tertutup loh. Saya itu dulu, kata saya akui, saya juga dulu orang tertutup. Tapi saya kemudian kita berorganisasi itu enak ya, koncone enak ya. Nah, karena dari situ aja koncone enak, koyone seneng, koyo dolan-dolan wae. Nah, maka kita jangan jadi beban untuk misalnya mau gabung, ya kita enjoy saja, gabung. Kalau kita nggak mau ngomong ya nggak usah ngomong, jangan dipaksa. Tapi kan aktif itu bagian dari salah satu cara agar kita juga bisa cepat berorganisasi. Maka ya tadi gabung aja, ikut aja, biar kita nanti bisa dapat menyesuaikan. Terus Mas Imran masih ada waktu? Sudah. Ya, kalau masih ada, katakan satu atau dua pertanyaan lagi nggak apa-apa. Ya, ini ada dari Mbak Sofia Paramita. Bagaimana kita untuk meyakinkan orang itu ya tadi dari kita dulu. Ya dari kita dulu agar kita bagaimana mampu meyakinkan orang lain. Pertama yang harus disampaikan adalah visi dan misi organisasi kita. Organisasi kita adalah organisasi yang baik, organisasi yang nanti akan mampu untuk ikut memfasilitasi atau ikut mempermudah apa cita-cita jenengan. Nah, gabunglah dengan organisasi kita. Nanti soal kata-kata nanti bisa dibuat sendiri. Mungkin itu beberapa pertanyaan kayaknya sudah saya jawab semua. Oh ini ada yang dari Mbak Asiska. Mengapa satu dan yang lain? Ya betul, karena tadi ada sikap-sikap yang dari ada teori karakter, ada teori perilaku. Nah, itu yang membedakan satu orang pemimpin dengan
pemimpin yang lain itu berbeda. Karena teorinya ada pertama, karakter orang berbeda-beda. Yang kedua, perilaku seseorang yang dihadapi juga beda. Yang ketiga, situasi yang dihadapi juga berbeda. Maka kadang-kadang pemimpin satu dengan pemimpin yang lain itu berbeda-beda karakternya. Karena memang manusia itu diciptakan berbeda-beda. Asal itu sesuai dengan real organisasinya, kenapa tidak gitu. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkan jiwa kepemimpinan Ki Hajar Dewantara? Lakukan, praktekkan, itu aja. Kalau nggak dilakukan, nggak dipraktekkan, ya percuma aja, nggak akan kita tahu. Gitu. Saran saya itu nanti kalau perlu materi saya juga nanti kita kirim juga nggak ke nanti kita kirim materinya. Tadi sebelum sempat ngirim. Iya Mas, ditunggu. Ya. Matur suwun begitu teman-teman semua. Nanti apabila ada kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau lebih banyak mau diskusi dengan saya, bisa lewat Facebook saya juga bisa lewat IG saya juga bisa. Cari Muhammad Aini Richard itu pasti ada. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Aini Richard selaku pembicara pada sesi yang pertama ini berbicara tentang kepemimpinan. Yang jelas kepemimpinan itu tidak hanya bisa kita pelajari ya melalui membaca, tetapi lebih dari itu perlu kita asah, perlu kita upayakan, perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulai dengan membentuk kelompok kecil ya, dari tingkat kecil, paling kecil itu katakan kelompok diskusi atau makalah 3 orang, 4 orang gitu. Karena tidak sedikit dari kita yang menjadi ketua kelas saja kadang pusing, itu baru setingkat kelas, belum ketua angkatan, belum koordinator tingkat universitas. Maka dari itu, apa saja hal-hal yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi pertimbangan kita dalam mengikuti berorganisasi. Yang jelas organisasi ini tidak selesai begitu saja di sosok seorang pemimpin, tetapi proaktif dari keseluruhan bagian, komponen, seksi atau departemen yang ada dalam sebuah organisasi juga dibutuhkan. Maka dari itu kerjasama bukan hal yang tidak mungkin, tetapi perlu kita wujudkan. Itu pada sesi yang pertama pagi hari ini, dan nanti akan dilanjut oleh Bapak Ali Martin yang akan menyampaikan tentang pendidikan anti korupsi. Dan kepada Mas Muhammad Richard, sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih. Kita kasih aplaus dari tempatnya masing-masing. Terima kasih dan mudah-mudahan nanti berkesempatan ketemu lagi pada acara yang lain ya. Dan kita doakan semoga Mas Richard selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemanfaatan atas usaha-usahanya, upaya-upayanya dalam membangun umat khususnya Jawa Tengah. Demikian dari saya ya untuk saat ini, dan saya juga pamit, nanti akan dilanjut oleh teman saya Pak Ubadul Azkia yang juga aktif di beberapa organisasi dan nanti akan memimpin diskusi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekaligus pamit undur diri. Siap, Mas Richard. Deh, sama-sama. Urung sik ngenteni Pak Ali Martin. Anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Di telepon wae, Mas. Teman-teman yang sudah mengikuti untuk mengisi daftar hadir tadi ya, untuk bisa kita proses ya oleh tim. Kita menunggu Pak Ali Martin, sudah kita hubungi ya. Pak Ali Martin itu aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, salah satu dosen senior ya. Beliau juga aktif di beberapa organisasi yang ada di luar kampus itu. Memang
perlu teman-teman ketahui ya, hampir keseluruhan pemateri yang kita hadirkan tidak melulu sebagai dosen ya. Karena kita butuh pengetahuan tambahan atau nilai plus. Kalau persoalan perkuliahan ya tentu selesai di kelas, tetapi pengalaman-pengalaman hidup sampai kemudian beliau bisa sukses seperti sekarang ini, tentu informasi ini yang terkadang jarang kita dapatkan di perkuliahan. Maka nanti proaktif dari teman-teman ya. Terima kasih tadi sudah banyak yang aktif mengajukan banyak pertanyaan ya. Mas Richard selaku pembicara tadi orang yang sangat aktif ya, berorganisasi entah sebagai pemimpin atau ketua ataupun sebagai anggota. Ya. Sehingga wajar saja kalau kemudian sampai hari ini beliau bisa menduduki di banyak keorganisasian dan semuanya bisa beliau ikuti dan berjalan dengan baik. Gitu.